pasal 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Yang dikuatkan, dihibur, bahkan dituntun adalah kita semua yang mendengar, mengimani firman Tuhan ini, dan menjadikan sebagai kekuatan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama dengan keluarga besar Medo Teseran dan kedua anak dari yang terkasih kita mendiang Mama Yasinta, baik adik papa maupun Roni yang hari ini berduka atas peristiwa ini. Dalam kehidupan kita, bagi kita yang hidup, kita tahu bersama bahwa di ujung kehidupan ada sesuatu yang pasti. Bagi kita yang hidup, kita tahu bersama bahwa di ujung kehidupan ada sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun yang punya kuasa untuk mengubah hal yang sudah dipastikan oleh Allah ini. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa membuat seseorang tetap hidup atau kehidupan menjadi miliknya. Saya senang dengan kata bahwa bagi yang hidup, kematian adalah keputusan final Allah. Sebagai pencipta langit dan bumi, dan sebagai pencipta manusia, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah itu. Yang hidup pasti mati. Bapak Ibu dan semua yang terkasih, tetapi ada banyak hal yang menjadi pengendalian manusia, yang bisa dikuasai oleh manusia sebelum sampai pada hari kematian atau kematian yang tidak bisa dikuasai. Ada banyak hal dalam perjalanan kehidupan kita yang bisa kita kendalikan atau yang bisa kita kuasai. Beberapa di antaranya adalah kita bisa mengendalikan hari-hari hidup kita. Baik atau tidak baik ada dalam pengendalian kita. Seperti apa seorang istri ada dalam pengendalian suami. Seperti apa seorang suami ada dalam pengendalian istri. Seperti apa seorang anak ada dalam pengendalian orang tua. Kita punya kuasa untuk itu. Orang tua punya kuasa untuk mengendalikan kehidupan anak-anak. Antara teman dan teman, sahabat dan sahabat, kita juga punya kuasa dan kekuatan untuk mengendalikan orang-orang terdekat kita. Bagaimana mereka mengelola hidupnya, bagaimana mereka mengelola hari-harinya, bagaimana mereka memanage waktunya,
bagaimana mereka memanage keuangannya. Ketika hidup masih ada, kita bisa mengendalikan. Kita berkuasa atasnya. Mati itu yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Sebab tidak ada orang yang bisa terus hidup. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan semua yang terkasih, dengan pemahaman bahwa perjalanan kehidupan kita bisa mengendalikannya, apapun itu bentuknya, maka memperpendek umur atau memperpanjang umur, kita punya kontribusi di dalamnya. Itu yang kitab Amsal pasal 3 ayat 16a mengatakan begitu. Di tangan kanan ada umur panjang, dan di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Nah, ini kan mau bilang kepada kita bahwa sebenarnya umur panjang atau umur pendek adalah pengendalian kita. Atau dengan kata lain, kita punya kontribusi di dalam. Bagaimana kita mengelola kehidupan, memanage kehidupan, mengatur keluarga, dan seterusnya. Kalau saya punya suami, contoh, dia sakit gula, saya bisa mengendalikan dia. Papa jangan banyak makan makanan yang bergula kalau mau umur panjang. Dan kalau suami taat, dia mau dikendalikan seperti itu, maka tangan kanan ada umur panjang. Kalau tidak mau dikendalikan seperti itu, ya yang sebaliknya. Sehingga hari ini Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Pengkhotbah pasal 8 ayat 8a memang mengatakan tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Dengan kata lain, semua kita mati. Tidak ada yang bisa membuat orang hidup terus. Tetapi proses untuk sampai pada hari kematian itu, kita turut andil di dalamnya. Peristiwa kematian Kristus, kita mengimani seperti itu. Ketika Allah mengizinkan anak satu-satunya datang ke dalam dunia untuk mati, Allah memang merancang Kristus untuk mati. Kalau tidak mati tidak bisa. Mati supaya dosa dunia ditebus. Tetapi dalam perjalanan menuju kematian itu ada pihak-pihak yang turut andil di dalam. Ada Yudas yang turut andil dengan 30 keping perak. Ada ahli-ahli Taurat yang turut andil dengan kebenciannya. Ada orang banyak yang memilih bebaskan Barabas daripada Yesus, yang turut andil akibat kekurangan kepercayaannya. Cawan minuman itu Allah rancang untuk Yesus harus minum dan mati. Tapi untuk sampai di situ ada keterlibatan banyak orang. Dan mereka inilah yang punya andil di dalam. Dan keterlibatan orang-orang ini perlu dipertanggungjawabkan. Apapun alasannya, apapun dasarnya, kita bisa berkata bahwa karena Yudas mulai punya uang, maka dia jual Yesus. Apakah bisa dibenarkan? Tidak. Dia mesti mempertanggungjawabkan itu. Apakah ahli Taurat karena kekurangan kepercayaannya mereka bisa dibenarkan dan terlibat dalam pembunuhan Yesus yang mengerahkan pada kematian, sekalipun kematian itu rancangan Allah, tapi mereka terlibat. Apakah mereka tidak bisa dibenarkan? Tidak. Mereka harus mempertanggungjawabkannya. Itu yang bacaan kita Pengkhotbah 8 ayat 8 itu mengatakan, kefasikan akan mengikuti, tidak akan melepaskan orang-orang yang melakukannya.
privasikan, tidak akan melepaskan orang-orang yang melakukannya. Dari pemahaman seperti ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mungkin kita bisa refleksikan dalam konteks keluarga. Sehubungan dengan peristiwa duka cita yang mereka alami. Bersama-sama kita hari ini menguburkan yang terkasih kita, Mama Yasinta Imelda Medo Tisera. Informasi-informasi yang masih berkembang, saya belum bisa memakai kata bahwa dia dibunuh oleh seorang anak, tapi karena masih ada penyelidikan oleh pihak yang berwajib. Tapi informasi-informasi yang berkembang merasakan kita, memedihkan kita. Terlepas dari keberadaan sang pelaku entah siapapun itu, ketika diputuskan oleh polisi. Tetapi kita melihat ini semua, Bapak Ibu semua yang terkasih, bahwa kematian itu berada dekat dengan kita. Kematian itu berada dekat dengan kita. Kata kematian berada dekat dengan kita bukan menjadi pernyataan yang menakutkan kita. Ketika orang berkata kematian selangkah saja dari kehidupan, kematian berada dekat dengan kita, dan mungkin juga orang-orang terdekat kita. Dan dari dulu Alkitab seomong itu. Dari malam Bapak Pendeta Tera, saya cek apa tadi, ambil dari Kejadian 4 ya, peristiwa Kain dan Habel. Kematian dekat dengan kita. Ini bukan untuk menakutkan kita, tapi mau bilang kepada kita, kapan saja kematian yang keputusan final Allah itu bisa menjumpai kita. Dan ketika dia menjumpai kita, cara-cara kematian menjumpai kita tetap ada dalam pengendalian kita. Kematian memang tidak bisa kita kuasai. Itu milik pasti kita, keputusan final Allah. Tapi cara-cara kematian menjumpai kita ada dalam pengendalian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga yang telah menjadikan Tuhan sebagai kepala keluarga, bagi kita sebagai orang tua, bapak atau mama, bagi kita sebagai suami atau istri, bagi kita sebagai anak-anak, marilah kita berupaya menjalani proses kehidupan kita ini begitu rupa, sampai ketika kematian yang keputusan final Allah menjumpai kita, tetapi kita tidak kehilangan hak sebagai ahli waris kerajaan sorga. Supaya sekalipun kematian telah mengambil dari kita orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang kita kasih itu pergi ke alam maut, tapi kematiannya tidak meninggalkan dampak yang mematikan bagi mereka yang masih hidup. Kita akan sampai pada waktu itu mati. Seperti apa kematian menjumpai kita? Kita punya kontribusi di dalamnya, sekian puluh persen, dan Allah juga punya porsi di dalamnya. Karena itu juga keputusan mutlak Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, mari berupaya begitu rupa dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga, supaya ketika kematian menjemput kita, kita yang pergi dalam ketenangan, tapi mereka yang tinggal juga dalam ketenangan. Kita yang pergi memiliki hak sebagai ahli waris kerajaan sorga, tapi mereka yang tinggal juga memiliki hak sebagai ahli waris kerajaan sorga.
Ketika kematian mengantar kita, tapi dampak kematian kita tidak mematikan kehidupan orang-orang terdekat kita yang masih hidup. Itu juga menjadi sebuah pembelajaran dari konteks yang dialami oleh keluarga. Bapak Ibu semua yang terkasih, bersama-sama sebagai milik kepunyaan Tuhan, Kristus sudah bangkit. Dia menunjukkan kepada kita, dia menang atas maut. Dan kemenangan itu akan berkuasa menguasai kehidupan orang-orang percaya. Supaya sekalipun kematian tidak bisa kita kuasai ketika waktunya tiba. Tapi kematian tidak akan menguasai tujuan kemana kita pergi ketika kematian membawa kita. Kematian tidak bisa kita kuasai. Semua harus mati. Tapi kematian tidak bisa menguasai tujuan kemana kita pergi setelah kematian menjemput kita. Ya, saya pasti mati sesuai dengan hari Tuhan bagi saya. Tetapi sekalipun saya harus mati, kehidupan yang saya kendalikan, saya tahu akan membawa saya kemana ketika kematian menjemput saya. Itu lebih penting daripada kematian itu sendiri. Sehingga bagi setiap orang percaya, keluarga yang ada berduka dalam kepedihan ini. Tapi duka itu tidak sama berat sehubungan dengan pergumulan kemana kematian membawa kita pergi. Ada tangisan hari ini dalam kehidupan keluarga, tapi berupayalah supaya jangan menangis ketika kematian menjemput kita, sebab kita tahu kematian membawa kita kemana, yaitu ambil hak kita dalam rumah Bapa di sorga. Tuhan menolong kita semua dengan firman-Nya. Amin.